Shalom. Shalom orang-orang muda. Tuhan Yesus baik. 2 minggu lalu kita merayakan kebangkitannya saudaraku. Dan saya percaya saudaraku ini kasih Tuhan, kita masih terus dalam sukacita karena kuasa penebusannya yang istimewa, karena kuasa kebangkitannya yang memberikan pengharapan bagi masa depan kita semua. Saudaraku ini kasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang dampak kebangkitan Kristus bagi iman murid-murid. Nah, tapi sebelum saya menguraikan ini, saya ingin kita baca firman Tuhan dulu sebagai natsnya, supaya kita tahu konteksnya, saudaraku. Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 20, tim multimedia minta tolong bantu munculkan. Yohanes 20 ayat 19, kita baca bergantian sampai panjang nih. Sampai ayat 29, 10 ayat. Sudah muncul? Oke. Sabar ya. Yohanes 20 ayat 19. Nanti saya ganjil, saudara gedap, bergantian selanjutnya sampai ayat 29. Sama saya ya, karena sudah mati di semua. Baik, sudah muncul? Oke, baik. Kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 20. Saya baca ganjil, sudah genap bergantian sampai ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Bersama-sama kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mati dan bangkit menebus hidup kami, untuk memasukkan kami ke dalam kerajaan-Mu, memberikan diri-Mu kepada kami supaya kami hidup oleh kuasa kebangkitan-Mu. Tuhan, terangilah hati kami dan berkatilah firman-Mu, supaya kami semua yang mendengar firman Tuhan boleh dibangun oleh kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita dampak kebangkitan Kristus bagi murid. Dampak kebangkitan Kristus bagi iman murid-murid. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ ada kata damai sejahtera bagi kamu. Menarik sekali saudaraku, karena bukan sekali. Dari 2 perikop yang kita baca, berulang-ulang kali Yesus ngomong damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Dunia ini penuh dengan hal yang jahat, penuh dengan kegelapan yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Tetapi Yesus datang saudaraku memberikan damai sejahteranya. Orang-orang muda hari ini saya katakan, Tuhan tahu akan hari esokmu. Ketika engkau mempercayakan hari esokmu kepadanya, engkau berada di posisi yang benar dan engkau berada dalam keputusan yang terbaik. Nah, sebelum saya lanjutkan saudaraku, saya mulai dulu. Suatu hari di sebuah kampus saudaraku, seorang dosen ngelihat nih murid-murid ini jam siang, jam ngantuk. Jadi dia pikir sebelum dia mulai membagikan saudaraku biskuit. Dia berkata begini kepada mahasiswanya, anak-anak sebelum kita belajar, kita ada yang mau biskuit katanya. Siapa yang mau? Angkat tangan. Lalu dosen yang murah hati itu mulai membagikan biskuit. Bagi. Dia bagikan saudaraku. Lalu kan beda laki-laki dan perempuan kan kalau makan kan. Kalau laki-laki kalau makan kan cepat ya. Bukan laki-laki. Saya kayaknya lebih makan cepat saudaraku. Saya kalau makan cepat saudaraku ya. Jadi yang laki udah cepat habis. Yang perempuan makan kan dinikmatin kan pelan-pelan gitu ya. Ada yang mau nambah katanya. Wah laki-laki banyak angkat tangan lalu bagi lagi saudaraku. Nah saudaraku setelah sudah tenang semua udah selesai makan. Mulailah dosen itu dengan senyum evil dia mulai menatap mahasiswanya yang sudah puas makan biskuit. Lalu dia mengeluarkan dari tasnya tentang bungkusan biskuit tersebut. Ternyata tertulis di situ adalah makanan anjing bergizi. Bukan MBG, MAG saudaraku ya. Langsung saudaraku, dosennya pura-pura gak mau ngelihat saudaraku, tiba-tiba di belakang dia bunyi oe, langsung lari saudara keluar dan semuanya oe dan sebagainya. Maaf saudaraku. Lalu dosen itu gak merasa bersalah, dia mulai ngomong berkata begini. Tadi saya bertanya kepada engkau, enak gak makanannya? Enak. Mantul dosen, mantul. Mantap betul katanya. Tapi ketika engkau tahu isi bungkus tersebut, engkau mulai merasa tidak enak. Jadi yang kau makan itu bukan biskuit. Yang kau makan itu adalah kata-kata. Engkau bukan makan biskuit, engkau makan kata-kata. Karena tertulis di situ dog food, engkau mulai lari dan sebagainya. Tahu nggak saudaraku, setiap hari kita makan kata-kata yang kita percayai. Diam-diam orang berkata begini, gue nih nggak pinter, gue goblok, apalagi matematik, gue goblok, begitu dia. Dia makan itu dan jadi sesuai apa yang dia yakinin. Beberapa lagi yang berkata begini, saya ini orang yang malang nasibnya, saya orang yang miskin, saya semua ini dia perkatakan saudaraku dan dia kunyah itu setiap hari. Saudara tahu Yesus berkata apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya mendengarkan firman itu penting. Karena engkau sedang makan sesuatu yang kekal. Membuat engkau serupa dengan Kristus. Karena engkau memakan perkataan-perkataan Kristus. Nah saudara aku yang kasih Tuhan, apa dampak kebangkitan Kristus bagi muridnya? Yesus bangkit begitu dia masuk saudaraku, dia langsung damai sejahtera bagi kamu. Eirene to you. Eirene, peace, damai sejahtera bagimu. Saudara aku yang kasih Tuhan, Yesus kan tahu ketika dia disalibkan itu beberapa murid pada kabur saudaraku. Apalagi Petrus ya kan. Mulai sumpah gak kenal, mulai mengutuk dan sebagainya. Saudara aku dikasih Tuhan, Yesus datang. Gue udah bangkit sekarang nih. Lu waktu gue disalib lu kemana aja lu pada. Gak begitu saudaraku. Dia gak datang dengan penghakiman. Begitu dia datang, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar
Kebangkitan Kristus itu memberikan damai di tengah ketakutan. Kalau kita baca konteks ini yang pertama saudaraku, mereka tuh ngumpul dikunci pintunya saudaraku. Tetapi inilah tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu tidak dibatasi dimensi ruang dan tidak dibatasi oleh dimensi waktu. Dia kekal saudaraku dan dia bisa tembus tembok saudaraku. Dia nggak perlu pintu dikunci saudaraku, dia bisa tembus. Itulah yang dikenakan oleh Yesus sebagai sulung kebangkitan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat ketika dia datang, dia nggak ngomong panjang, dia nggak khotbah panjang lebar. Damai sejahtera bagimu. Karena di tengah orang ketakutan nggak perlu banyak khotbah saudaraku. Yang perlu damai sejahtera. Dan ketika dia memperkatakannya itu dengan power yang kuat. Sehingga saudaraku, murid-murid yang takut mulai merasa damai ya saudaraku. Karena tadinya dia makan ancaman, makan ketakutan. Kalau guru gua aja disalib, jangan-jangan giliran berikutnya gua. Itu kan ketakutan, kekhawatiran saudaraku. Dia makan saudaraku, tapi begitu gurunya datang, dia lihat saudaraku, Yesus yang sudah mati sudah bangkit saudaraku. Ternyata kematian pun tidak bisa menghentikan dia. Langsung murid yang takut menjadi damai sejahtera. Saudara ingin memiliki damai saudaraku? Ya, dunia sedang berubah. Memang itu sudah dinubuatkan. Akhir zaman akan datang masa yang sukar. Jadi saudaraku jangan kaget dengan perubahan yang ada. Tetapi terus kecap. Makan apa yang kau yakini atas perkataannya. Firman Kristus yang tidak pernah berubah, yang membuat engkau menjadi kuat dan damai. Yang kedua, saudaraku, kebangkitan Kristus memberikan sukacita di tengah duka cita. Saudara bisa bayangin mereka tuh berduka, kenapa? Karena ya ampun, mereka berharap Yesus itu sebagai jenderal perang, saudaraku, yang akan menghakimi bangsa-bangsa. Memang dia akan menghakimi bangsa-bangsa, tapi belum waktunya, saudaraku. Dia belum duduk di tahta pengadilannya, saudaraku. Nah saudaraku dikasih Tuhan, dia datang dan tertulis di situ kan saudaraku ya. Di ayat 9, sebentar saya baca ayat 20. Dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Begitu melihat saudaraku udah segala-galanya mereka dapatkan. Karena itu saudaraku pastikan setiap hari engkau mengalami persekutuan dengan dia. Alami saat teduhmu bersama dia. Jangan sebatas berjumpa dengan huruf-huruf yang mati saudaraku. Tapi ketika engkau membaca perkataan-perkataan firman tersebut. Persembahkanlah dirimu kepadanya. Karena Tuhan bertata di atas kerelaan hati kita. Di atas kerendahan hati kita. Dan dia akan berbicara. Menggunakan firman yang kau baca itu. Untuk menghidupkan. Supaya kita menjadi kuat saudaraku. Menggantikan duka cita kita menjadi sukacita. Dunia juga bisa memberikan sukacita saudaraku. Tapi sukacita yang dari dunia ini sifatnya saudaraku semu. Tahu semu saudaraku? Seandainya sukacita pun ya saudaraku sementara sifatnya. Tapi sukacita yang dari Kristus membuat engkau senantiasa saudaraku. Sukacita. Coba lihat kiri kanan. Bersukacita gak dia datang ibadah? Beberapa orang gak merasa sukacita saudaraku ya. Tetapi saya mengatakan orang Kristen yang benar, dia akan bersukacita. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah Kristus yang bangkit, yang telah mengalahkan maut. Kenapa dia bersukacita? Karena dia tahu tidak ada yang bisa mengalahkan Kristus. Kristus telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kuasa gelap, telah mengalahkan dunia ini. Dan dia ada dalam hidup kita. Sehingga kita harus senantiasa menjadi orang Kristen yang bersukacita. Berikutnya saudaraku, yang ketiga saudaraku. Kebangkitan Kristus itu, perhatikan saudaraku ya, di ayat 21 sampai 23 ya dikatakan ya. Jadi saudaraku, kebangkitan Kristus itu setelah dia memberikan damai sejahtera yang melepaskan mereka dari ketakutannya, dia memberikan sukacita yang membalikkan duka cita menjadi sukacita. Perhatikan saudaraku, yang ketiga ini. Kita diberkati, kita diselamatkan bukan untuk leha-leha, bukan untuk kita menari-nari di atas kesukacitaan yang sementara tersebut. Ternyata ada maksud Tuhan memberkati kita. Ada maksud Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita. Sama seperti ketika di Taman Eden itu, dia memanggil Adam dan Hawa.
Adam Hawa lalu diberkati saudaraku. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah, kuasailah. Itu perintah, itu pengutusan. Sama juga saudaraku, ketika dia memberikan damai sejahtera, ketika mereka telah takut berganti menjadi damai, lalu ketika dari duka menjadi sukacita saudaraku, kita harus bagikan, saksikan sukacita kita, damai kita itu kepada keluarga kita, kepada kakak adik kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, masihkah itu kita kerjakan di tengah-tengah kita? Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi kita hidup dalam kelimpahan. Waktu saya masih sama seusia saudara, saya bertobat. Ketika bertobat itu saudaraku, saya berjumpa dengan firman Tuhan si pagi, saat teduh 4:30 pagi, lalu datang di sekolah bagikan firman. Sebelum sekolah bagikan firman. Ada aja yang dibagikan di saudaraku di sekolah, saudaraku yang datang duluan tentunya ya. Karena ada juga yang datang mepet-mepet yang suka terlambat. Tapi yang datang duluan, karena 6:30 biasanya udah sampai di sekolah kita. Ngobrol semuanya, bagikan firman. Gak puas sampai di situ saudaraku, saya kunjungi saudara saya gilir setiap minggu. Muter saya ke rumah uda saya, om, ke rumah tulang saya, om juga ya. Tulang Pak Le, tulang paman, angkel ya. Kita orang Batak bilangnya tulang. Namboru saya kunjungi. Saya bagikan firman. Itulah tanda karena saya sudah diselamatkan. Tuhan sudah mengubahkan saya tidak bisa tahan mulut saya hanya untuk mengunyah bagi diri saya sendiri. Tapi saya membagikan makanan nikmat tersebut kepada saudara-saudara saya supaya mereka menjadi orang-orang yang juga diberkati Tuhan dan mengalami persekutuan dengan Kristus. Nah saya lakukan itu. Sekarang sebelum saya lanjutkan, ada nggak anggota keluargamu yang belum mengenal Kristus? Ada nggak anggota keluargamu yang hidupnya sia-sia? Ketika kita melihat orang bermasalah, jangan selalu kita lihat masalahnya. Karena jangan-jangan saudaraku, dari masalah tersebut Tuhan sedang ingin membuka pintu pekabaran Injil. Tuhan sedang ingin membuka jalan damai sejahtera melalui masalah tersebut. Tapi banyak sekali, ya bukan di sini saudaraku, komunitas tertentu di luar saudaraku, ketika datang orang bermasalah, wah, hati-hati tuh, dia datang tuh, aduh, datang lagi tuh orang komsel. Saudaraku yang kasih Tuhan, semoga tidak ada di komsel kita ya. Ada kayak begitu? Nggak ada ya. Kita sangat haus akan anggota komsel. Amin. Amin. Kok aminnya sambil ketawa-tawa nih. Aminnya haus akan snack komsel ya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kalau ada orang bermasalah saudaraku, tanya sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan membuat saya sukacita? Kenapa dia gak sukacita? Nah bagikan sukacitamu kepada dia. Ketika ada orang berkebutuhan, lalu engkau melihat dirimu diberkati oleh Tuhan, tanyakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan memberkati saya? Kenapa Tuhan membuat saya lebih? Dia kurang. Tanyakan saudaraku. Jangan begini. Pura-pura gak tahu saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan saudaraku. Saya bersyukur saudaraku, Tuhan tuh baik saudaraku ya. Bang Antoni ini suka berdoa, keliling. Kemana aja saudaraku. Sampai ke Jogja, sampai ke Jawa Timur saudaraku naik motor. Bang Antoni. Nah dia ratusan kali itu ke daerah Jonggol. Ratusan kali bolak-balik saudaraku. Sambil berdoa, bukan jajan-jajan kuliner, bukan, doa. Tapi dia gak tahu saudaraku bahwa doanya sedang dijawab saudaraku. Dan dia berkunjung. Ada seorang di situ saudaraku, seorang yang mengasihi Kristus saudaraku, punya beban untuk melayani orang-orang Sunda. Tinggal sudah 22 tahun di sana. Ketemu, dia datang hari Jumat, saya bilang saya mau ketemu. Saya Selasa ketemu, kita sama-sama. Saudaraku begitu ngeliat tampangnya aja, aduh
Saya bilang, ini saya suka ini kayak begini. Kenapa? Karena orang ini, saya lagi ngobrol nih. Ini bukan agamawi ya saudaraku ya. Lagi ngobrol begini. Baru ngobrol. Dia bilang, kami memuji Tuhan saudaraku. Kayak Catherine tadi. Dia, gue lagi ngomong nih kok tiba-tiba. Gak pakai prolog, tiba-tiba langsung memuji Tuhan kayak begitu. Karena hatinya dipenuhi limpah dengan syukur. Karena hatinya dipenuhi waktu-waktunya hidup dalam relasi dengan yang pribadi yang ia cintai. Sehingga dia ingin bersyukur. Baru kedatangan kita. Dan jadi begitu dilihat kita datang. Ini kalian tebal-tebal semua dia bilang nih. Saya dibilang tebal saudaraku ya. Andre tebal, Wesley dibilang tebal. Jadi kita dibilang tebal semuanya. Karena orang ini biasa hidup susah saudaraku. Jadi yang ada udah gak pakai lemak, selalu adanya otot semua, otot semua. Karena kerja keras saudaraku ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, saya senang. Dia juara panco di kampung itu saudaraku. Jadi dia bikin event-event saudaraku ya. Supaya bisa membangun hubungan dengan relasi dengan di dusun di situ. Dan mereka dikenal. Nah saya senang saudaraku ketika melihat ini. Saya langsung datang balik ke sini, saudaraku, saya langsung lapor sama penatua. Ini begini. Supaya kita doakan, saya bilang. Saya nggak pakai lama-lama. Baru sampai di Jakarta, di rumah saya langsung WA penatua. Kita berdoa. Karena Tuhan sedang menjawab doa kita. Karena Bang Antoni udah ratusan kali lewat situ. Kalau saya sudah doa 2 tahun, saudaraku, untuk suku Sunda. Karena saya percaya bahwa Tuhan mengasihi suku Sunda. Suku Sunda adalah suku terbesar di seluruh dunia yang belum dengar Injil. Bukan di Indonesia loh. Suku terbesar di seluruh dunia yang paling belum dengar Injil. Ternyata itu tetangga kita. Masa kita gak peduli? Kita pengen peduli yang di Amerika, yang di Eropa dan sebagainya. Kita peduli juga yang di bangsa-bangsa. Tapi yang tetangga kita juga jangan kita abaikan saudaraku. Dan akhirnya kita akan follow up saudaraku. Saya langsung terus saudaraku intens teleponan saudaraku. Karena dari sini ke sana 2 jam naik mobil saudaraku. Jadi lumayan. Saya bersyukur saudaraku karena dia berkata begini. Orang-orang di sini katanya sangat terbuka. Mereka beragama mayoritas tapi sangat lembut, sangat terbuka bagi Injil. Nah yang kayak begitu kan saudaraku, kita nggak perlu kalkulator kita, tapi hati kita yang mesti berbicara. Ini nih, Tuhan buka pintu, buka jalan. Dan kita akan follow up saudaraku tempat tersebut. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita melihat yang pertama ya, Tuhan memberikan damai sejahtera. Lalu Tuhan kehadirannya membuat murid-murid bersukacita. Tapi damai sejahtera sukacita itu ternyata ada maksud Tuhan. Tuhan mengutus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang keempat, kebangkitan Kristus itu meneguhkan iman di tengah keraguan. Saya tertarik sedikit untuk mengupas tentang Thomas. Ini kan gambar siapa nih? Ilustrasi tentang Thomas kan. Karena ketika murid-murid kumpul, Thomas nggak ada. Makanya keluarlah perkataan begitu. Dia berkata begini, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kalau kita baca sekilas saudaraku, kita melihat orang ini peragu banget. Ini pesimis banget ini orang, saudaraku. Tetapi coba perhatikan, tapi memang ayat ini nggak berdiri satu-satunya. Ada ayat berikutnya di Yohanes 11 ayat 16, kisah Lazarus, saudara sudah tahu semua ya. Yesus kan dibilang, guru, saudaramu sakit. Tapi malah Yesus menunggu 4 hari sampai Lazarus mati dulu baru dia datang saudaraku. Kan wah, saudaraku dikasih Tuhan. Itu kan sebenarnya kita bertanya-tanya, ada maksud Tuhan. Nah seringkali kita selalu memandang segala sesuatu menurut versi kita. Padahal Tuhan juga punya rencana dan bekerja di atas muka bumi ini melalui situasi-situasi yang kita alami. Nah Thomas saudaraku,
berkata dalam Yohanes 11:16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kita mendengar lagi nih, Thomas ini pesimis banget. Tapi saya ingin katakan, boleh gak saya ingin mengusulkan sebuah pemikiran saudaraku. Sebenarnya kalau bolehlah Thomas dikatakan pesimistis. Tapi pesimistis yang heroik lebih tepatnya. Kenapa pemikirannya begitu saudaraku? Karena sebenarnya yang dia katakan, dia tidak bisa hidup tanpa Yesus. Jadi kalau Yesus datang untuk menyerahkan diri terhadap kematiannya, saya juga mati bersama dia. Itu maksudnya saudaraku. Kenapa saya punya pemikiran seperti itu saudaraku? Karena setelah ayat yang Yohanes 20:25 ini, kita melihat kan saudaraku, ya, dia berkata kepada Thomas, dikatakan begini. Ketika Tuhan bertemu dengan Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau ketika Tuhan bertanya kepada murid-murid, siapakah aku? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, salah satu penabi. Lalu Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung saudaraku, Yesus berkata, bukan engkau yang mengatakan itu, Roh Kudus yang mengatakan itu. Karena itu aku akan memberikan gerejaku, dan pintu alam maut tidak dapat mengalahkannya, menguasainya. Jadi gereja itu dibangun di atas pewahyuan Yesus adalah Mesias, anak Allah. Itu maksudnya saudaraku ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu pernyataan dari Roh Kudus yang keren. Tetapi Thomas juga gak kalah keren saudaraku. Ya Tuhanku dan Allahku. Karena Thomas tahu gak mungkin orang bisa bangkit. Kematiannya dia saksikan di atas kayu salib. Menderita dan susah saudaraku. Lalu dia tiba-tiba berdiri di hadapannya. Ini gak mungkin orang biasa. Maka ini berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan itu jadi dikatakan oleh rasul-rasul yang lain saudaraku. Cuman Thomas yang mengungkapkan itu di depan publik yang lainnya. Dengan itulah saya ingin katakan saudaraku, Thomas bukan seorang yang pesimistis. Tapi seorang yang dekat dengan Yesus. Selain Yohanes dekat dengan Yesus, dia dekat dengan Yesus. Tetapi dia ingin mengungkapkan, lihat pernyataannya, bahwa dia gak bisa hidup tanpa Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, Thomas diubah Tuhan. Saudara tahu, kalau dalam riwayat sejarah tradisi saudaraku, Thomas itu memberitakan Injil saudaraku ke Iran, ke Afghanistan, sampai akhirnya di India Selatan saudaraku, dan dikuburkan di selatan India saudara. Orang yang tidak berhenti menceritakan, ya Tuhanku, ya Allahku, sukacita, damai sejahteranya saudaraku, tidak dia pendam untuk keluarganya saja saudaraku. Dia bawa kepada bangsa-bangsa saudaraku. Dan kalau kita tahu saudaraku, matinya dia paling mengerikan saudaraku. Dia mati saudaraku ditombak saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Orang yang begitu saudaraku berkata tadinya, aku sekali-kali gak percaya. Tapi begitu berjumpa dengan Yesus. Banyak orang saudaraku merasa sudah kenal Yesus, sudah berjumpa dengan Yesus. Tapi perubahan seperti apakah yang kita sedang ekspresikan dalam hidup kita kini? Thomas saudaraku membuktikan itu dalam seluruh hidupnya saudaraku. Nah karena itu saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat di sini kebangkitan Yesus itu pada bagian akhir saudaraku, kesimpulannya kita melihat Tuhan lewat kebangkitannya mengubah takut menjadi damai, duka cita menjadi sukacita, bersembunyi menjadi diutus, ragu menjadi percaya, bahkan sampai rela kehilangan nyawa. Rata-rata murid rasul itu saudaraku mati, saudaraku martir semua. Kecuali satu, Yohanes. Karena dia sudah digoreng gak mati-mati saudaraku, gak ada matinya dia. Dia digoreng hidup-hidup gak mati, akhirnya dibuang saudaraku. Di Pulau Patmos saudaraku. Tapi di Pulau Patmos itulah dia mendapatkan pewahyuan tentang kitab Wahyu saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus demikian heroik saudaraku.
Tetapi berapa banyak kita memboroskan waktu kita di hadapan firman Kristus, membaca ayat ini saudaraku. Karena kalau ini yang kita makan saudaraku, kita akan menjadi seperti apa saudaraku? Seperti apa yang dikatakan oleh apa yang kita makan saudaraku. Kalau memang firman ini adalah makanan bagi rohani kita saudaraku, kita menjadi orang-orang muda yang berkobar-kobar, yang terbakar saudaraku. Karena Injil. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini jangan kita lagi memboroskan waktu kita untuk sesuatu yang sia-sia. Karena Kristus ternyata bangkit supaya kita menjadi utusan-utusannya. Supaya kita pergi memberitakan Dia Tuhan, Dia Allah. Saudara mau meresponi Dia? Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Ampuni Tuhan, kalau dunia sudah menawarkan banyak pencapaian-pencapaian. Dunia berlomba-lomba berteriak untuk menarik perhatian kami. Supaya kami mengikut dunia ini. Tetapi hari ini Tuhan kami mendengar suara-Mu. Engkau memanggil kami untuk pergi menjadi utusan. Ke tengah keluarga kami, ke dalam sekolah kami, ke kampus kami, kepada komunitas hobi kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni Tuhan kalau banyak waktu kami habiskan untuk memakan sesuatu yang bukan firman. Kalau waktu kami boroskan untuk memakan sesuatu yang membuat akhirnya kami menikmati dunia ini, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Tapi hari ini kami dengar firman-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan menjadi murid-murid Kristus yang berani dan mau diutus supaya kami menceritakan kepada komunitas, kepada keluarga kami, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Allah. Dia Raja, Dia sudah bangkit untuk memberikan kehidupan yang berarti bagi kami. Memberikan kehidupan yang penuh kemenangan. Oh syakaramata kata ya rabasindara masakarala. Bapa, terus berbicara dalam hidup kami. Kalau Engkau Tuhan menyingkapkan firman-Mu kepada Thomas. Dan Thomas berubah Tuhan. Ubahkan juga hidup kami Tuhan. Supaya kekristenan kami bukan kekristenan nominal. Bukan kekristenan yang umum. Tapi kekristenan yang berakar pada Kristus Tuhan Allah. Dan Raja yang sudah bangkit mengalahkan maut dan dunia dan dosa dan setan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepada Tuhan. Persembahkan dirimu kepada Yesus yang sudah bangkit, yang datang membawa damai sejahtera, sukacita. Ku berikan hidup ini sebagai
yang berkenan padamu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah masa muda kami menjadi masa muda yang bergairah karena Kristus, menjadi orang Kristen yang menjadi saksi Kristus, sehingga Tuhan kami akan membagikan kebaikan Kristus kepada saudara-saudara kami yang belum pernah mendengar kabar baik ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur.